Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rizka, Arsi, Vina, Lia, Cempaka akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai algoritma pemrograman. Selamat menyaksikan. Satu, pengertian algoritma pemrograman. Jika didefinisikan, algoritma pemrograman adalah seperangkat proses, aturan atau instruksi yang menentukan urutan operasi dalam menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Yang kedua, fungsi. Fungsi algoritma pemrograman yang utama adalah membantu menyelesaikan masalah atau tugas tertentu dengan lebih mudah. Adapun beberapa fungsi algoritma pemrograman adalah sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi. Algoritma dapat melakukan tugas dengan cepat dan akurat. Hal ini membuat algoritma menjadi alat penting untuk menyelesaikan tugas yang memerlukan banyak perhitungan atau pemrosesan data. Yang kedua, konsistensi. Algoritma dapat diulang dan memberikan hasil yang konsisten setiap kali dijalankan. Hal ini penting ketika berhadapan dengan data jumlah besar atau proses yang kompleks. Ketiga, skalabilitas. Algoritma dapat ditingkatkan untuk menangani kumpulan data besar atau masalah kompleks sehingga berguna untuk mengembangkan aplikasi yang memerlukan pemrosesan data dalam jumlah besar. Yang keempat, otomatisasi. Algoritma dapat mengerjakan atau menyelesaikan tugas secara otomatis dan berulang sehingga bisa mengurangi kebutuhan akan campur tangan manusia. Yang kelima, standarisasi. Algoritma dapat distandarisasi dan dibagikan antar pengembang atau programmer sehingga memudahkan mereka untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan. Algoritma pemrograman telah diterapkan untuk menjalankan tugas di berbagai bidang. Jika dilihat pada bidang-bidang pekerjaan, algoritma pemrograman memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, ilmu komputer. Algoritma membentuk dasar pemrograman komputer dan digunakan untuk memecahkan masalah mulai dari penyortiran dan pencarian sederhana hingga menjalankan tugas-tugas kompleks seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Yang kedua, matematika. Algoritma digunakan untuk memecahkan berbagai masalah matematika, seperti mencari solusi optimal pada sistem persamaan linear atau mencari jalur terpendek dalam suatu grafik. Yang ketiga, artificial intelligence atau disingkat sebagai AI. Algoritma adalah dasar dari kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Algoritma digunakan untuk mengembangkan sistem cerdas yang dapat melakukan tugas-tugas seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan pengambilan keputusan. Yang keempat, data science. Algoritma digunakan untuk menganalisis, memproses, dan mengabstraks wawasan dari sejumlah besar dari data di berbagai bidang seperti pemasaran, keuangan, dan layanan kesehatan. Yang ketiga, karakteristik algoritma pemrograman. 1. Jelas dan tidak ambigu. Algoritma harus bersifat tegas, setiap langkahnya harus dalam semua aspek, dan hanya mengarah pada satu makna. Yang kedua, inputnya terdefinisi dengan baik. Jika algoritma memerlukan input, input tersebut harus terdefinisi dengan baik, boleh atau tidak menerima input. Yang ketiga, outputnya terdefinisi dengan baik. Algoritma harus dengan jelas menentukan output yang akan dihasilkan, dan output tersebut juga harus terdefinisi dengan baik. Minimal harus menghasilkan satu output. Yang keempat, terbatas. Algoritma harus bersifat terbatas, yaitu harus berakhir setelah waktu, proses, atau operasi tertentu. Yang kelima, efisien. Algoritma harus sederhana, umum, dan praktis, sehingga dapat dieksekusi dengan sumber daya yang tersedia. Yang keenam, independen. Algoritma harus dirancang dengan bahasa yang independen, yaitu hanya instruksi sederhana yang dapat diimplementasikan dalam bahasa apapun, dan hasilnya akan sama seperti yang akan diharapkan. Yang ketujuh, input. Sebuah algoritma harus memiliki 0 atau lebih input. Setiap instruksi yang mengandung operasi dasar harus menerima 0 atau lebih input. Yang kedelapan, output. Sebuah algoritma menghasilkan setidaknya satu output. Setiap instruksi yang mengandung operasi dasar harus menerima 0 atau lebih input. Yang kesembilan, efektif. Sebuah algoritma harus dikembangkan dengan secara efektif dengan menggunakan operasi dasar, sederhana, dan praktis, sehingga dapat dilacak dengan mudah, bahkan hanya menggunakan kertas dan pensil.
4 jenis-jenis pemrograman algoritma. 1. Algoritma brute force. Algoritma ini adalah jenis algoritma paling dasar dan sederhana. Algoritma brute force adalah pendekatan langsung untuk mengatasi sebuah masalah secara sederhana tanpa adanya proses yang terstruktur dengan baik. Misalnya, terdapat password yang terdiri dari 4 pin dengan digit angka antara 0 hingga 9. Dengan algoritma brute force, pemecahan masalah akan dilakukan dengan memasukkan tiap urutan digit angka secara berulang hingga benar kombinasinya dan password terbuka. 2. Algoritma rekursif. Jenis algoritma ini didasarkan pada metode rekursif. Dalam rekursif, suatu masalah diselesaikan dengan baginya menjadi submasalah yang sama. Lalu, sub-sub masalah itu dipecahkan secara berulang dengan operasi atau kondisi dasar hingga selesai semua. Beberapa masalah umum yang dapat dipecahkan menggunakan algoritma rekursif adalah faktorial dari suatu angka, deret Fibonacci, permainan matematis, menara Hanoi, DFS untuk grafis, dan lainnya. 3. Algoritma randomize. Dalam algoritma randomize atau acak, kita menggunakan angka acak untuk membantu menentukan hasil yang diharapkan. Keputusan untuk memilih angka acak ini dapat memberikan hasil dengan cepat. Beberapa masalah umum yang dapat dipecahkan melalui algoritma randomize ini adalah quicksort. Dalam quicksort, kita menggunakan angka acak untuk memilih pivot. Keempat, algoritma sorting. Algoritma sorting atau pengurutan digunakan untuk menyusun data, baik dalam urutan menaik maupun menurun. Dengan algoritma ini, kita dapat mengorganisir data secara lebih efektif dan efisien. Beberapa masalah umum yang dapat dipecahkan melalui algoritma sorting adalah mengurutkan data berdasarkan urutan numerik, urutan abjad, atau kriteria lainnya. Kelima, ada algoritma searching. Jenis algoritma ini digunakan untuk mencari kunci tertentu dalam data yang telah diurutkan atau belum diurutkan. Beberapa masalah umum yang dapat dipecahkan melalui algoritma search adalah pencarian biner atau pencarian linear. Dan yang terakhir ada algoritma hashing. Algoritma hashing bekerja dengan cara yang sama seperti algoritma searching. Bedanya, algoritma hashing tidak hanya mencari data, tetapi juga mencocokkan data dengan kunci ID yang saling berpasangan dalam indeks. Dalam algoritma hashing, kita menetapkan kunci ke data tertentu. Contoh, pengaplikasian algoritma hashing bisa dilihat melalui verifikasi kata sandi yang dibutuhkan ketika hendak masuk ke suatu akun. 5. Langkah-langkah mendesain algoritma. Desain algoritma adalah proses penting dalam pengembangan perangkat lunak atau software. Namun, masih banyak pemrogram yang mengabaikan proses ini, padahal berguna dalam pemecahan masalah. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghasilkan algoritma yang bekerja optimal. 1. Memahami masalah yang ingin diselesaikan. Kamu harus memahami masalah yang ingin diselesaikan dengan algoritma. Pemahaman yang baik tentang suatu masalah akan membantu kamu dalam mencari solusi yang tepat. Untuk memahami masalah, kamu harus mengumpulkan informasi yang cukup tentang masalah tersebut dan membuat beberapa pertanyaan yang relevan. Kedua, menganalisis kompleksitas masalah. Setelah memahami masalah, kamu juga harus menganalisis kompleksitas masalah. Analisis ini akan membantu kamu dalam menentukan jenis algoritma yang tepat untuk digunakan. Kompleksitas masalah dapat dianalisis menggunakan pertimbangan jumlah data, waktu eksekusi, dan ruang yang dibutuhkan oleh algoritma. Ketiga, membuat pseudocode. Pseudocode merupakan deskripsi umum tentang cara kerja algoritma tanpa harus terikat bahasa pemrograman tertentu. Pseudocode berguna untuk mengembangkan kode program yang lebih baik dan lebih mudah dibaca oleh sistem komputer. Dan yang terakhir, menerjemahkan pseudocode ke dalam kode program terakhir. Proses ini mencakup penulisan kode program dalam bahasa pemrograman tertentu, contohnya Java atau C++. Saat menuliskan kode program, kamu harus memperhatikan masalah kompleksitas, struktur kode yang jelas dan mudah dibaca, dan menghindari kesalahan pemrograman yang umum. Yang keenam, keuntungan algoritma dalam pemrograman komputer. Penggunaan algoritma memiliki banyak keuntungan dalam pemrograman komputer. Berikut merupakan 3 keuntungan utama dari penggunaan algoritma. Yang pertama, meningkatkan efisiensi program. Pembuatan algoritma yang efisien dapat membantu program agar beroperasi lebih cepat dan menggunakan lebih sedikit sumber daya komputer.
Algoritma yang baik juga menghindari penggunaan waktu dan sumber daya yang tidak diperlukan sehingga kinerja program turut meningkat. Yang kedua, mempercepat proses pengembangan program. Dalam proses pengembangan program, algoritma dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan menguji kode program. Program pun dihasilkan lebih cepat dan mudah jika kamu menerapkan algoritma yang tepat. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang kompleks. Algoritma juga bermanfaat dalam menyelesaikan masalah yang kompleks atau rumit. Beberapa jenis algoritma mampu memecahkan masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Hasilnya, pemrograman lebih mudah dilakukan serta menghasilkan solusi yang lebih efektif. Yang ketujuh, tantangan dalam menggunakan algoritma untuk pemrograman komputer. Terlepas dari keuntungan algoritma yang disebutkan sebelumnya, ada beberapa tantangan yang harus diatasi dalam menerapkan algoritma untuk pemrograman komputer. Nah, mari kita lihat tantangan dalam penggunaan algoritma untuk pemrograman tersebut. Yang pertama, memilih algoritma yang tepat untuk setiap masalah. Pemilihan algoritma yang tepat sangat penting supaya bisa menyelesaikan setiap masalah secara efektif. Algoritma yang tidak tepat dapat menyebabkan sebuah program bekerja lebih lambat dan tidak efisien. Yang kedua, menangani masalah kompleksitas algoritma. Beberapa algoritma memiliki tingkat kompleksitas atau kerumitan yang tinggi, sehingga sulit untuk diimplementasikan dan membutuhkan sumber daya komputer yang besar. Pemrograman menggunakan algoritma yang kompleks bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pengembang program. Jangan nikah. Oke lah ya. akan prestasikan. Kami dari kelompok 2 ingin Lalalala. Si